Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta di kuliah keluarga yang berbahagia, materi untuk hari ini masih dengan bagian yang ketiga ya, manajemen keluarga. Jadi ini saya ulangi lagi, materi di kuliah keluarga ini ada 4 bagian. Yang pertama, pranikah. Yang kedua, hukum pernikahan. Yang ketiga, bagian ketiga adalah manajemen keluarga. Bagian keempat, pengasuhan. Nah, memang kalau kita katakan training, ini materinya dipadetin gitu. Tapi karena ini sifatnya kuliah online gini, ya udah biar selonggar-longgarnya, artinya malah biar nggak terlalu dipaksakan padetin gitu, normal saja jadinya. Nah, di bagian manajemen ini kita udah bahas tentang pengelolaan anggota keluarga yang bersifat SDM ya. Artinya gimana mengembangkan anak-anak, termasuk mengembangkan diri sendiri sebagai suami dan istri. Dan minggu lalu kita bahas gimana mengelola keuangan keluarga. Nah, ini mengulang saja sebagai permintaan Bu Yuli. Tentu bagi yang sudah menikah, ini menjadi refresh dari materi. Yang belum, ini menjadi panduan. Untuk tentu semua konsep yang ada di keluarga FH ini didasarkan kepada agama, nggak boleh didasarkan kepada hanya murni pengetahuan tanpa ada panduan agama, itu karena bisa fatal. Nah, di dalam Islam ketika bicara pengelolaan keuangan keluarga, kita dipandu oleh 2 hal, karena keuangan itu kan 2 hal kan. Yang pertama bicara sisi income, kedua bicara sisi pengeluaran atau spending. Income dalam bahasa agama namanya kasab atau mata pencaharian. Islam membuka wacana kasab ini lebar dengan bahasa yang sangat simpel. Pekerjaan dengan tangannya dan usaha yang mabrur. Bisnis yang mabrur. Artinya bagi orang Islam, selama ngerjain pakai tangan dan bisnis yang mabrur, itu berarti mulia. Karena Rasul menyebut afdalul kasab. Atau para sahabat nanya tentang afdalul kasab. yakni mata pencaharian yang paling baik. Nah, kalau mata pencaharian bahasa hadis 2 hal ini kalau dijelaskan menggunakan pendekatan kuadran dalam para analis keuangan itu menjadi 4. Yang pertama employee, kedua self-employed, ini masuk kuadran kiri, yang masuk kategori kerja dengan tangan. Dan yang ketiga dan keempat itu masuk kuadran kanan, yang di bawah naungan bisnis yang mabrur, yakni bisnis itu sendiri dan investasi. Nah, bagi Muslim sebenarnya kalau dari sudut idealismenya, ya meskipun idealisme ini, ya namanya idealisme ya, itu harus sampai ke kuadran investasi. Itu sejalan dengan tambahan materi ya. Itu sejalan dengan pola atau milestone ya, yang harus dicanangkan oleh Muslim ketika dia umur 40 atau 60, dia harus sudah mulai yang disebut dengan tabatul. Tabatul itu benar-benar sudah ukhrawi sekali gitu. Urusan profan sudah tidak ia kerjakan sendiri.
ia serahkan ke orang lain. Hal-hal yang tidak bisa lagi didelegasikan, itu yang dia ambil. Contohnya sholat. Kan nggak bisa delegasikan itu. Tapi kalau urusan ngelola usaha, bisa didelegasikan. Dan lain, dakwah sendiri supaya dapat ibadah. Sambil membangun sistem. Nah, itu kira-kira, nah kalau Muslim itu bisa mengarah ke sana, insya Allah proses berislamnya menjadi sangat sempurna, didukung oleh keuangan keluarga yang sangat baik. Nah, kita semua kaum muslimin, kecuali yang Allah mudahkan, punya masalah serius di masalah income ini, mata pencaharian ini. Kenapa? Ya karena memang banyak hal ya, yang intinya kalah star sejak zaman penjajahan, resources apa dan macam-macam. Tapi ya intinya tidak boleh menyerah agar kita memperbaiki agama kita. Nah, dari sudut spending atau pengeluaran, Islam mengajarkan satu prinsip yang sangat simpel, yakni sedang. Nah, dalam sebuah riwayat dari Nabi, la faqra manik tasoda. Tidak akan kurang bagi yang hidup sedang. Ini riwayat ya, sahih tidaknya nanti dicari. Tapi ini kaidah cukup populer. Intinya Islam mendorong kita sedang. Ya, kalau ayat Quran jelas ya. Baina dzalika sabila. Wala tabsuta kullal basti fatakuda maluman mahsura. Jangan melepas nanti rugi atau menggenggam nanti tercela. Tapi wakana baina dzalika qawam. Di antara itulah yang lurus itu yang sedang itu. Sedang adalah mengeluarkan sesuai dengan kadar yang pas untuk pengeluaran. Kurang dari kadarnya namanya pelit. Kalau kurang sekali namanya pelit bin medit. Kalau kurang sekali pelit bin medit bin bakhil dan lain sebagainya. Kalau berlebih, lebih dari kadar namanya israf. Kalau perkara israf ini kok nggak kepake, namanya tabdir. Biasanya kalau israf, tabdir. Nah, ini dua-duanya dilarang. Yang pas, wa kana baina dzalika qawam. Oke, insyaallah dipahami ya. Ini bab pengelolaan keuangan keluarga. Tentu prinsipnya sudah kita bahas tentang kewajibannya, momen perlu menghindarkan diri dari kefakiran, momen perlu punya income yang cukup dan kelola agar bisa zakat dan macam-macam, sudah kita bahas semua. Sebelum kita pindah, kalau ada pertanyaan di bab ini boleh dulu, silakan. Nanti kita pindah. Fadal. Saya lihat dulu ya Ustadz di chat. Sebentar, saya lihat dulu. Bu Yuli. Oh ya Mbak Farisa. Ya. Saya terkendala koneksi, baru bisa tergabung. Ya udah nggak apa-apa. Oh, monggo, ya. Nanti yes. Kalau gitu Mbak Farisa sekarang jadi host, saya yang nanya ya Ustadz. Oh gitu, maaf Bu. Saya yang nanya. Iya, satu ya. Tadi penjelasan Ustadz kan kalau bisa kan kita ada di investasi gitu ya Ustadz, ya, bisnis katakanlah gitu di itu gitu. Ngomong mulianya ya Bu, ngomong ya mulianya. Terus pertanyaannya begini Ustadz, kan nggak semua orang punya jiwa seperti itu ya. Jadi akhirnya kan jadi pegawai aja gitu loh Ustadz. Ya Ustadz ya. Itu bagaimana Ustadz terhadap itu ya? Satu itu. Yang kedua tadi tentang pengeluaran yang sedang. Pengeluaran yang sedang itu tadi sesuai kadar yang pas kata Ustadz itu ya kriterianya ya. Pertanyaan saya yang disebut pas itu seperti apa? Apakah ada ukurannya? Kan itu sangat relatif sekali ya Ustadz ya. Kadang-kadang orang tambah penghasilan, tambah gaya hidup gitu kan Ustadz ya. Jadi bagaimana itu ukurannya Ustadz? Makasih. Betul nih, Masya Allah. Maksudnya saya ini di kontak ini harus belajar dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua ini. Yang keren-keren ini ya sudah. Belajar dari para petarung keuangan. Tapi gini, sekira memang tidak bisa
ideal ke arah sana, sesungguhnya selama masih dalam dua kategori yang Rasul sebutkan, itu disebut paling mulia, paling baik. Kan dua, itu sudah saya jelaskan kemarin itu di minggu lalu. Ini kebijaksanaan agama. Agama itu ngasih dua sumber keuangan, itu dua kan, atau mata pencaharian. Bekerja dengan tangan dan berbisnis yang mabrur. Dua-duanya mulia. Semoga masih ingat pernyataan saya minggu lalu. Saya termasuk yang tidak setuju yang mencela orang kerja dengan meninggikan orang bisnis. Banyak sekali kan? Jangan mau jadi pegawai seumur hidup, ada buku-buku gitulah. Bisnis dengan modal dengkul. Betul, usaha itu baik. Bahkan memang menjadi tradisi orang-orang soleh. Terutama 10 orang sahabat yang dijamin surga itu semua pedagang, kecuali Ali bin Abi Thalib. Tetapi, faktanya tidak semua orang punya kompetensi usaha. Ada yang kompetensinya memang kerja. Boleh nggak? Boleh. Utama. Dalilnya hadis Rasul. Ayul kasbi afdal, qala al-amalu biyadihi wal bai'ul mabrur. Sahabat bertanya, apa mata pencaharian yang paling utama? Kata Nabi, bekerja dengan tangannya dan usaha yang mabrur. Bahkan wa kana Dawudu ya'kulu min amali yadihi. Dan adalah Nabi Dawud makan dengan hasil tangannya. Karena dia orang yang bisa mengerjakan besi, pandai besi Nabi Dawud itu. Jadi, kalau dikatakan, kalau nggak bisa usaha gimana? Boleh, utama. Nah, di konteks ini, seperti panduan hadis, maka baik kerja atau bisnis, dua-duanya amal utama. Nah, bagi kita semua, terutama peserta di kuliah ini, maka hendaklah kita tahu, kita ini kompetensinya dan passionnya itu di mana? Di usaha atau di kerja? Ada orang cocoknya kerja. Kenapa? Karena sekian karakter, itu cocoknya di kerja. Tapi sekian hal, cocoknya itu bisnis. Di konteks ini, kalau yang masih muda, kalau yang sudah tua, sudahlah. Kita syukuri yang ada kalau udah. Gitu ya. Yang masih muda, yang Mbak Fariza CS ini, bisa tes. Bisa tes tentang, tesnya 3 ya. Tes tentang passion, jadi menghubungkan antara, kalau tes kan, yang ada kan tes kecerdasan, 1. Tes karakter atau kepribadian, itu 2. Oke ya. Yang ketiga, yang benar itu tes yang bisa menjelaskan hubungan kecerdasan dengan karakter. Nah ini, itu ada tesnya. Bisa bantu kalau pada mau tes. Nanti bisa dijelaskan dengan kecerdasan ini dan karakter ini, cocoknya di bidang ini yang dikerjakan. Contohnya gini, ada orang punya kecerdasan matematik dan sains. Bahkan dia lebih spesifik tentang biologi bagus. Katakan gitu ya. Jadi kecerdasan sainsnya dan matematik bagus. Secara observasi, dia biologinya nilainya top. Ketika dia menulis jadi dokter, itu kan cocok ya. Udah cocok karena secara kecerdasan dia sejalan dengan jadi dokter. Ini tes ini masih belum lengkap. Karena di dalam dokter itu ada sekian sifat yang harus punya. Contohnya sabar. Contohnya ramah. Contohnya bisa berkata baik. Macam-macam. Nah ini orang pinter sains matematik tapi orangnya ketus. Nggak cocok jadi dokter.
Gitu. Nah, ketus itu cocoknya jadi apa? Misalnya pengacara, misalnya gitu kan, cocok itu kalau ketus-ketus sedikit tuh. misalnya gitu. Nah, sehingga perlu tes yang bisa mematch gitu antara kecerdasan dan karakter, ketemu yang namanya area karir gitu. Nah, beberapa orang ngerasa coba-coba usaha, tes emang nggak cocok. Ada orang misalnya gini, pinter bergaul, komunikasi bagus, suka dagang, ya, jaringan luas. Kalau sekilas tanpa tes, dagang cocok nggak kira-kira? Cocok nggak orang kayak gitu kok? Suka jualan. Tapi begitu dites didalemin, ada satu sifat yang bisa membuat usahanya gagal karena dia tidak tuntas dan tidak berani mengambil resiko. Ya udah, orang seperti ini cocoknya bahkan kerja sebenarnya. Cuman di bidang marketing gitu. Karena ada dua sifat yang nggak dipenuhi. Gitu. Jangan dianggap kalau orang bisa bergaul, suka dagang, bisa bangun usaha. Belum tentu. Kalau masih kurang dua sifatnya. Jadi kami ulangi lagi kembali ke pertanyaan. Kalau yang kerja gimana? Nggak apa-apa. Kalau memang passionnya kerja dan memang rezekinya dari kerja, bismillah. Gitu. Insya Allah dengan pekerjaan, dia bisa cukupi keluarganya, dan tersisa, ya bisa zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Paling-paling kalau yang potongan kerja ingin yang investasi di tempat-tempat yang aman, reksadana misalnya, syariah atau titip ke teman yang sangat dipercaya, usahanya proven, titip aja di situ, dikasih berapa persen per tahun misalnya, 20% kan udah lumayan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, mengenai apa Bu Yuli? Kedua. Halo, Bu? Bu Yuli, silakan tadi pertanyaannya. Ya Ustadz sebentar Ustadz. Tadi pertanyaan saya yang kedua adalah tadi sedang tadi ukurannya bagaimana? Oh Kan iya, tadi sedang pas tuh relatif. Ukurannya bagaimana gitu? Naik gaya hidup juga kalau kita nambah uang gitu. Biasanya kan gitu ya Ustadz. Jadi gimana itu gitu loh? Itu namanya bukan ukuran yang berubah, gaya hidupnya yang berubah. Memang kita ini banyak gaya memang. Di fisika itu kan ada gaya, daya, upaya. Ya. Yang harus diperbesar itu adalah daya dan upaya. Jangan gaya. Kalau nanti dayanya rendah, upaya rendah, kebesaran gaya, akhirnya kebanyakan gaya. Karena yang membuat perubahan itu adalah daya dan upaya. Kalau gaya itu enak di selfie aja, nggak bikin apa-apa. Ya, Ustaz. Jadi sebenarnya ukurannya itu ada. Cuman kita di bangsa ini yang memang suka nggak clear buat ukuran gitu. Karena memang dari awal nggak tahu, kayak nggak kokoh gitu, bangun karakter bangsanya itu nggak kokoh gitu, nggak kokoh gitu. Gampang sekali diintervensi dari budaya lain gitu. Secara karakter itu gampang sekali gitu. Contoh gini, kalau menggunakan kacamata Basnas, maka diukur namanya makan cukup itu sekian gizinya, itu ada aturannya. Sehingga loh saya hitung, penghasilan 4,2 juta untuk satu keluarga kecil, suami, istri, 2 anak, itu dianggap sudah melampaui batas zakat. Itu namanya haddul kifayah, batas kecukupan. Gitu. Sebenarnya, tetapi memang di BPS sendiri batasnya jauh di bawah itu. Ini juga kritik kita ke BPS yang ketika nanti kritik juga dia punya jawaban. Gitu.
Karena menggunakan patokan 325 kalau nggak salah. Atau berapa lah. Di bawah patokan Basnas. Karena ketika Basnas ingin membuat batas kapan orang berzakat, ketika menggunakan patokan BPS, diteliti di lapangan, itu masih fakir, masih kurang. Karena penghasilan 325 per kepala per bulan. Kalau 4 orang kan cuma 1.200.000 itu berapa? Kan nggak mungkin cukup. Masih fakir, masih miskin. Gitu. Kalau 4.200.000 oleh Basnas sudah dianggap cukup. Karena sudah mengcover biaya pendidikan yang di negeri. Uang saku itu, uang buku kalau saku mungkin nggak ada kali ya. Itu cukup. Nah, kalau kita menggunakan patokan ini, ya itulah namanya batas. Gitu. Sisanya bisa dipakai amal soleh. Katakan kalau kemudian diperlebar menjadi kadal moderat, ya mungkin ya dinaikkan 2 atau naikin 3 maksimal. Gitu. Nah, tapi persoalannya sekarang adalah, tadi seperti kata Ibu, orang tidak komit di standar, tapi mencoba untuk komit di gaya. Nah, sehingga berapapun income-nya, ya habis pula itu. Dan kalau kita perhatikan kehidupan yang paling besar income-nya, bukan di yang primer itu bukan. Makan, sekolah, kesehatan, itu nggak banyak. Yang paling banyak itu jalan-jalan. Gitu. Ini kalau perempuan pasti senyum nih. Itu ngabisin duit itu. Kalau makan, minum, bahkan misalnya nyicil rumah, nyicil kendaraan, itu cukup dengan penghasilan X gitu. Tapi begitu jalan-jalan, terus beli pot, misalnya gitu. Terus apa lagi? Beli sendal, 40 biji, sepatu, 20 biji. Ada aja alasannya si mak-mak itu. Kok mak-mak sih? Bapak-bapak juga ya. Nah, akhirnya gitu, Bu. Jadi kalau ditanya, tetap standarnya ada. Bahwa kita komit sama standar apa enggak komit, itu urusan kita. Gitu. Nah, patokannya di bab ini, berapapun penghasilan kita, selama masih bayar zakat, insya Allah tidak sampai tercela. Tapi jangan sampai income naik, terus nggak bisa bayar zakat dengan alasan habis dipakai ini dan itu yang tercela jadinya. Lebih mulia lagi kalau income naik, zakat bisa, sedekah juga bisa. Nah, itu baru. Engkau mau pakai yang lain selama zakat sudah masih, sedekah ada budgetnya, kau habisin ya terserah udah duitmu aja, gitu. Cuman jangan sampai karena kita tidak sedang, akhirnya yang pokok-pokok nggak kebayar malah. Kan di lapangan cukup ada fenomena, nggak bisa bayar SPP sekolah, tapi rokok 2 pak per hari. Nah, itu kan gitu. Nggak bisa bayar SPP sekolah, nangis-nangis, tapi bisa beli lipstik. Bayangin tuh. Terus bisa ke salon sebulan sekali, tapi SPP nggak kebayar. Nah, ini kan namanya salah kelola. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Monggo, terus? Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman? Kalau di chat belum ada, Ustadz. Oke, ini juga belum materi. Ini kan masih lanjutan dari kemarin. Nah, sekarang kita lanjut Boleh dilanjutkan. tema hari ini. Setelah kita bahas tentang anggota keluarga, bahas kedua tentang keuangan, saya pikir keuangan saya cukupkan saja di situ. Jika ada pertanyaan nanti dibahas saja. Karena ini merupakan salah satu isu yang paling krusial di keluarga dan harus dikelola dengan sangat baik dalam rangka supaya keluarganya kita menjadi sakinah dan keluarga yang solehah karena bisa menjalankan semua perintah agama. Yang berikutnya saya nyebutnya adalah memanage karya-karya anggota keluarga. Jadi hendaklah terutama kepala keluarga memastikan anak-anaknya bukan sekedar tumbuh menjadi anak pintar dan soleh.
tapi ada karya yang dihasilkan. Paham kira-kira? Ini apa namanya? Harapan saya sejak saya mencanangkan training keluarga di Formula Hati. Semoga nanti para keluarga yang ikut di kelas ini berpikir serius. Jadi bukan jadi soleh, pinter, tapi punya karya yang ditinggalkan. Dalam rangka apa sih? Ingat di surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekasnya. Gitu. Maka saya sarankan, contohnya saya beri, misalnya keluarga ini bikin yayasan pendidikan, terus diwakafkan. Keren nggak? Itu karyanya namanya. Itu karya keluarga ini. Nah, ini ada 27 orang. Anggap aja ini 20 keluarga ya mungkin. Atau 27 keluarga. Coba kalau setiap antum bikin satu pondok satu. Amal soleh nggak kira-kira? Itu misalnya. Atau karya selain pondok. Satu orang bikin satu buku. Karya. Gitu. Jadi kita punya amal soleh gitu. Istilah kata gitu. Jadi kalau anggap saja ini itu perusahaan, produknya apa gitu. Produk dari keluarga Anda itu apa? Anak-anak yang soleh. Itu standar. Tapi anak soleh itu kan kualifikasi, bukan produk. Anda harus jadi punya anak soleh. Produknya apa? Oh, saya telah menorehkan amal ini. Crack. Gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Dicanangkan betul. Suatu saat saya kemarin silaturahim ke ada namanya Nano Center di daerah Serpong. Dia itu ngumpulin anak-anak muda yang punya anak muda yang bikin semacam pusat pengembangan SDM yang fokus kepada memacu kreativitas anak-anak sekaligus menjadikannya sebagai karya yang diakui hak intelektualnya. Dia punya program itu. Ternyata di dalam perjalanan dia mentraining di beberapa kelas, ini kerjasama sama Kemenak dia. Itu anak itu ternyata kalau dipancing dengan benar itu dia ingin ini, catat kan? Begitu ingin ini, dipandu sama kakak-kakak mentor ini, bisa nggak diwujudkan, Dek? Dicoba dibantu, diwujudkan. Begitu diwujudkan, dicatatkan kayak gitu. Coba kalau anak-anak kita, bahkan kita pun punya karya-karya kayak gitu. Keren nggak kaum muslimin? Pengetahuan datang dari karya. Teknologi datang dari berpikir kreatif. Dan kalau kaum muslimin begitu mengelola keluarganya, satu aja persatu keluarga. Terserah apapun namanya. Yang penting punya karya yang akhirnya bisa mengalirkan kebaikan ke kita dan pahala ke kita. Seandainya yang mencanangkan listrik dulu itu muslim, pahalanya berapa kira-kira? Antum hitung. Terbayang ya kira-kira maksud dari materi ini ya. Jadi mengelola keluarga bukan sekedar jadi keluarga sakinah, bagi kerja gitu. Bagus. Tapi alangkah indahnya dan mulianya jika kepala keluarga dan anggota keluarga itu memikirkan karya apa yang aku tinggalkan untuk kemanusiaan dan untuk agama. Ya, contohnya banyak sekali. Bisa sebuah buku, bisa sebuah teori, bisa sebuah lembaga, bisa apa saja. Itu karya keluarga. Jadi saya berharap alumni FHI yang keluarga ini ada keluarga yang berkarya. Bukan golongan karya, tapi keluarga berkarya. Namanya KB.
keluarga berkarya. Bisa dipahami ya sampai hari ini. Nah, mencontoh baginda Nabi, dia meninggalkan kepada kita Quran dan Sunnah dan seluruh bangunan Islam. Abu Bakar meninggalkan, Umar meninggalkan ini, dan macam-macam. Pertanyaannya, kita meninggalkan apa? Itulah yang saya sering sebut. Makanya di dalam alokasi dana muslim, nah nanti terkait masuk ke materi minggu lalu, tidak pernah boleh hanya fokus untuk konsumsi. Dan ini yang harus dipahami dari awal. Meskipun kita udah salah berkali-kali, tapi nggak ada salahnya memperbaiki sampai bisa baik. Kabar buruknya, semua income kita hari ini habis dikonsumsi. Gitu. Kalaupun tidak habis konsumsi, habis untuk kebutuhan yang tidak butuh-butuh banget. Yang seperti kata Ibu Yuli, tambah income, tambah gaya hidup. Di mana budget dakwah? Saya suka mengatakan budget. Contohnya kecil nih. Nanti boleh dielaborasi lagi di masalah keuangan. Setiap keluarga harus punya cadangan uang untuk dakwah. Selama ini kita mengeluhkan. Kenapa misalnya parlemen tidak cukup diisi orang muslim yang soleh. Ada muslim tapi belum soleh. Orang-orang baik masih kalah. Bahkan partai Islam kalau di total nggak nyampe 34,5% atau berapa. Dan ternyata salah satu masalah utama itu, di samping yang besar-besar itu adalah karena mindset dari awal keluarga itu, waktu dia spending atau infak, alokasi dana itu, tidak ada namanya pos dakwah. Sehingga misalnya, per 5 tahun ketika ada kontestasi apa, politik, nggak kuat dananya. Ya nggak dapat. Gitu. Ada uang dikit, beli rumah. Uang dikit, beli mobil. Tambah dikit, beli pot. Apa? Beli pot. Sama ngecat rumah. Gitu. Padahal mohon maaf, untuk memenangkan kontestasi politik butuhnya ratusan miliar. Duitnya siapa kayak gini? Lahirlah money politik. Akhirnya oligarki. Gitu. Dibiayai sama orang. Ya undang-undang nggak bisa ngapa-ngapain. Karena begitu dapat income itu otaknya dari awal jalan-jalan. Gitu. Tidak memikirkan karya-karya ini. Bahkan kalau itu kemarin sebenarnya saya sampaikan di finance keuangan alokasi itu, pos konsumsi macam-macam itu nggak nyampe sepertiga. Sisanya itu untuk dakwah, untuk alokasi pengembangan anak, untuk ini. Itu baru. Jangan sampai kita kejebak, sebagaimana orang kejebak, sementara bisa beli bakso dan bisa beli rokok, tapi nggak bisa bayar SPP. Level ini mungkin nggak sama ibu-ibu. Sementara, Masya Allah, fasilitas hidupnya tinggi tak terkira, tapi sejengkal wakaf aja nggak punya. Dana dakwah nggak punya. Untuk pengembangan, penguatan, untuk bisa melobi sekian orang, menggolkan undang-undang, nggak ada duitnya. Untuk membuat perda yang mengayomi kepentingan muslim, nggak punya kemampuan karena nggak bisa danain proses untuk lobby-lobby. Minimal kan traktir, kan? Minimal biaya konsumsi, itu minimal itu. Itu minimal uang tiket kan, itu minimal. Gitu. Gimana kita mau dapat lebih jauh kan? Nah zaman itu kalau kita jalan itu, setiap ada event perang yang danain siapa? Sahabat. Setiap ada urusan agama yang danain siapa? Sahabat. Duitnya gimana? Mereka tahu alokasi dana. Nah, termasuk kembali ke materi kita. Karena keluarga ingin menghadirkan
amal-amal soleh. Maka ini juga harus mendapatkan perhatian, termasuk dapat pos pendanaan. Sehingga Masya Allah. Jadi keluarganya itu ditata kayak gini aja, itu bisa kepentok karena berhadapan dengan kemampuan dan peluang. Betul nggak kira-kira? Ini sudah ditata demikian apik nih. Di lapangan itu ketemu yang namanya kemampuan. Itu namanya kemauan gede, kemampuan cekak. Begini-gini. Kan ingin harus ada pos ini ya. Pos ini, pos ini, pos ini, pos ini. Ujungnya duitnya cekak. Ngikutin akhirnya harus ya udah hidup itu ya makan minum nyekolahin anak, titik. Dana pengembangan diri nggak ada. Padahal kan anak tidak cukup menjadi disekolahkan, di pengembangan dirinya. Gitu. Disekolahkan sekolah karakter dan lain sebagainya. Sekolah pengembangan bakat. Di luar sekolah formal itu masih banyak yang harus dikerjakan. Kamu ulangi lagi, punya konsep kayak gini aja, itu akan ketemu fakta tembok mati namanya kemampuan. Gimana yang nggak punya konsep? Ya sudah, ngikut aja begitu. Sehingga kaum muslimin tidak kunjung naik. Ini saya sampaikan karena sebagaimana saya sampaikan tadi di Masjid Al-Aqsa yang ikut kajian subuh tadi, kaum muslimin terikat dengan dua hukum Allah. Yang pertama hukum syariah, yang kedua hukum Allah di alam semesta. Soleh wajib, taat wajib. Tapi kalau nggak kompeten, ya nggak dikasih sama Allah Ta'ala. Kurang apa? Kenapa karirmu mentok? Kalau lo kerja nggak becus, kenapa bisnismu jelek? Ya lo nggak bisa bisnis. Terus gimana? Makanya belajar. Terus sampai nanti ketemu pola-polanya. Nah ini jatuh bangun ini, selama konsepnya udah kokoh, insya Allah ada waktunya nanti kita dapat hasil yang baik. Tapi kalau konsepnya aja belum kokoh, gimana dapat hasil yang baik kan? Gitu. Jadi ketiga ini manajemen karya maknanya adalah agar anggota keluarga mengupayakan dan mengelola anggota keluarganya atau masing-masing anggotanya punya karya yang bisa ditinggalkan kepada orang setelahnya untuk menjadi amal solehnya, menjadi atharohum, bekas kebajikannya. Saya berikan contoh, menemukan teori itu sebuah karya yang dihak patenkan. Terus mendirikan lembaga itu karya, menulis buku itu karya, membangun web itu karya, apalagi semua karya. Gitu. Nah, di konteks ini, jika masing-masing anggota keluarga tidak bisa secara mandiri membangun karya-karya, maka salah satu jalan terbaiknya adalah kolaborasi. Nah, di konteks itulah Formula Hati Institut dan Majelis atau Dewan Yayasan Amanah Formula Hati menjadi tempat bagi Bapak Ibu semua untuk berkarya. Gitu. Ayo kita bangun supaya nanti bisa menjadi bekas amal soleh kita berulang. Makanya kemarin misalnya, ayo yang rekam jadi karya kan, karya bersama. Ayo yang nulis jadi buku, karya bersama. Yang fokus ngembangin organisasinya, ayo biar organisasi kita ini kokoh. Ya. Setelah yayasan, saya masih berharap nanti akan ada namanya himpunan Formula Hati, perhimpunan Formula Hati, supaya menjadi tempat beramalnya orang-orang yang punya passion di bidang ilmu hati dan mengutamakan akhlak mulia di dalam hidup sehari-hari. Berkumpulnya orang untuk mencari karya, membangun karya. Gitu kira-kira. Nah, suatu saat, semoga Allah berikan kita panjang umur dalam keberkahan dan amal saleh. Allah panggil, sudah disiapkan amal-amal itu, mengalirkan pahala yang nggak berhenti sampai kiamat. Seneng nggak kalau kayak gitu? Tapi kalau meninggalkan warisan, titik, ya sayang.
warisan habis dimakan sama anak cucu. Nah, di konteks ini sekitar keluar dari tema. Bersama, sudah saya sebutkan ya, ada sekian pondok yang sudah berdiri, ada sekian lembaga, ada namanya Lembaga Bahasa Arab di Jalan Margonda Raya. Itu alhamdulillah sudah dapat pengakuan cukup luas. Ada Wisma Prestasi. Ini lembaga berdiri sendiri nih masing-masing. Ada Pondok Al-Iza, pondok pesantren di ini, dan ada di Parung, ada di Ciamas. Termasuk yang baru ini, baru aja ini. Saya ngajak di antara antum, saya ajak. Karena beberapa orang HMI ngajak saya untuk bangun perguruan tinggi. Saya, bismillah aja. Jadi kemarin, mulai bulan ini, tengah tahun ini, jalan. Saya persilahkan kepada jamaah dan semua yang mau gabung, memperkuat yang ada. Atau mau bangun sendiri dalam rangka menjadi amal solehnya. Sok, silakan. Nanti namanya disamakan aja. Supaya apa? Supaya secara branding kuat. Si Buya Yahya Cirebon, itu dia punya 2 pola dengan jamaahnya. Sebagian ayo diajak ngembangin pondoknya. Tapi bagi yang ingin bikin pondok sendiri, lembaga sendiri, silahkan. Nanti dibantu programnya, dibantu apa. Nah, mungkin Buya Yahyanya menjadi pembina di situ, atau apa. Silahkan aja. Pesannya satu. Ya, agar kita semua punya karya amal saleh. Paham ya kira-kira ya? Jadi akhirnya kalau antum berpikir kayak gini, berkembang nggak kira-kira Muslim ini? Top. Gitu. Duitnya akhirnya dipakai beli tas nggak? Nggak kepikir beli tas lagi. Karena kalau sudah bicara dakwah, itu mau berapapun duit Anda, udah pokoknya. Jadi akhirnya kembali, kita akhirnya terpaksa sedang. Nggak bisa berlebihan, duitnya udah nggak ada. Mas, bukankah gajimu banyak, Mas? Iya. Cuman, ya gimana mau gaji itu dibagi itu berapa, pondok ini berapa, ini berapa lah, belum. Ya udah kita sederhana aja. Kok rumahmu kok biasa aja? Ya nggak apa-apa, tapi pondoknya di mana-mana gitu. Jangan dibalik. Duitnya berjibun. Makanya kayak raja. Top. 1 jengkal tanah aja nggak punya wakaf. Semeter aja nggak punya wakaf. Sayang, ya. Sayang. Nah, dalam rangka menghasilkan keluarga yang berkarya, yang punya atharohum tadi, pertama, masing-masing berarti menguatkan proses pengembangan dirinya, sebagaimana di materi pengelolaan SDM. Ayah juga tidak boleh berhenti. Jangan sampai karena sudah merasa ayah, berhenti belajarnya. Oh, nggak bisa. Mau kita ini siapapun, tetap belajar. Sebagai saya sampaikan tadi di kajian subuh pagi di Al-Aqsa, salah satu syarat orang belajar itu tulus zaman. Panjang masanya, yakni sepanjang masa. Belajar. Yang sudah paham agama, belajar ilmu yang lain yang diperlukan. Gitu. Terus gitu. Masya Allah. Dan ilmu itu nggak ada habisnya. Masya Allah. Semakin dipelajari, semakin ketahuan kita nggak tahu. Paham ya? Dahsyat sekali. Yang agak unik itu saya dulu itu, ini cerita kecil ya. Waktu sebelum paham statistik, bagaimana mungkin 1.200 kok bisa mewakili 200 juta? Itu gimana, paham ya? Survei 1.200 sampel. Ini dianggap bisa mewakili opini dari 200 juta orang. Kan nggak masuk akal ya. Tapi begitu kita pelajari, oh ya benar juga ternyata. Iya benar kok, emang benar. Ilmu itu dahsyat sekali.
namanya ilmu tren, ilmu asdas. Buahnya ilmu-ilmu sekarang yang para ulama pun harus belajar terus. Gitu. Yang sudah tahu itu, ya belajar, yang belum tahu ilmu apa. Jadi nomor pertama, pastikan pengelolaan SDM-nya berjalan benar. Ibu juga demikian. Jangan mentang-mentang jadi ibu, berarti sama saja tidak berpengetahuan. Nggak gitu. Waduh, saya ini mak-mak rumah tangga. Udahlah, itu nggak boleh. Makanya ini bagi ibu-ibu yang memilih tidak bekerja, ya, pastikan tidak terjebak fitnahnya di rumah. Lu apa itu fitnah di rumah itu? Ibu-ibu yang tidak bekerja, ini fitnah di rumah. Maka pagi hari nyiapin sarapan, tentu mbaknya yang kerja, dia nyiapin. Suaminya ke kantor, dia nganter anak, betul? Begitu nganter anak, nih fitnah dimulai. Sambil nunggu anak, macam-macam. Arisan, ke mall, atau balik rumah tidur. Kau pilih yang mana? Atau sambil nunggu anak, kau belajar, kau ngaji, kau kembangin diri, atau kau apapun. Lah kan aku di rumah, nggak perlu ngapa-ngapain. Oh tidak, bukan berarti kalau ibu rumah tangga berarti membiarkan dirinya tidak berkembang. Anakmu itu adalah titipan Allah yang paling mahal. Jika kau kelola benar, anakmu jadi anak hebat, itulah karya seorang ibu terhadap anaknya. Kira-kira kan gitu tuh. Jangan sekedar dikelola. Dididik betul. Itu butuh asupan ilmu nggak sedikit. Sebagai saya sampaikan nanti di pengasuhan. Atau kamu kejebak. Habis nganter anak, udah tuh macam-macam tuh. Sampai akhirnya jemput anak lagi itu jam 12. Ya. Oke, habis jam 12 ngapain? Macam-macam lagi tuh. Masih panjang kan, suaminya pulangnya jam 8 kan? Panjang ceritanya kemana-mana itu. Itu fitnahnya jadi ibu rumah tangga. Tapi juga kalau fitnahnya jadi ibu-ibu profesional, karir, begitu masuk rumah, kleng kemana-mana, lupa anaknya. Nah, sama aja itu. Jadi, pastikan pengembangan dirinya berjalan baik. Termasuk apalagi yang anak-anak ya, yang lagi masa-masa tumbuhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan, nah bentar, termasuk di dalam mengelola SDM tadi anak-anak, supaya punya karya tadi, pastikan masing-masing anggota keluarga itu ketahuan profilnya. Dia bagusnya di bidang apa. Itu harus clear. Dan saya sarankan Bapak Ibu semua yang ada di sini telah menjalani tes-tes kayak gitu. Kalau belum, saya bisa fasilitasi. Gitu. Bahkan kita pun yang sudah berumur boleh tes lagi. Karena bisa jadi kita salah ngambil posisi. Gitu. Ngambil karir, kalau ngambil posisi di dakwah juga bisa aja kan. Aku bagian ini padahal sebenarnya cocoknya yang lain. Jadi nggak berkembang juga ujungnya. Gitu. Jadi pastikan kita sampai tahu kira-kira kita itu benih apa. Benih jagung ya ditanamnya begitu. Benih apel ya berarti nyari tempat dingin. Atau kesemak, atau kecapi kita itu. Kalau kecapi berarti harus nyari ke tempat orang Betawi. Misalnya gitu. Atau matoa. Nah, kita itu buah apa? Nah, supaya kita ditanam di tempat yang benar. Nah, setelah sudah tahu itu, yang kedua, pastikan kita berkenan menerima semua kompetensi dan semua karunia Allah pada kita. Ada orang dikasih karunia X, dia nggak terima, ya udah nggak berkembang jadinya. Itu sebelum jadi karya loh ya. Ada orang dikasih karunia pinter ngomong dari kecil itu. Itu udah ngomong dari orok.
Tapi dia bilang, males aku jadi motivator. Loh, sayang kompetensimu. Kamu punya karya itu, buku-buku motivasi dari omongan-omongan itu. Kalau bahasa anak-anak perbacotan. itu kompetensi. Ada yang lain terserah. Ada yang sanggup ngitung, sanggup duduk, sanggup ngotak-ngatik laptop itu berjam-jam, kuat banget. Itu terimalah. Makanya diperlukan, kalau bahasa agama itu, ridha kepada Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb ini kan memutuskan kita seperti apa. Kita syukur itu. Kabar buruknya, karena kita ini dididik untuk menjadi sama, akhirnya kalau kompetensi kita bukan kompetensi yang diterima pasar, kita mundur. Ya, anakku nggak pintar matematik nih. Ternyata nggak bisa main bola. Kan bola lagi laris nih. Ternyata nggak bisa main basket. Bisanya main gundu. Kita akhirnya nggak mau terima. Padahal orang tidak berkembang di luar dirinya. Nah, setelah kita sudah menerima, mulailah nih. Ya, kan mengkaitannya manajemen karya ini sama SDM dekat sekali. Kalau kita sudah bisa menerima kita, maka harus ada proses dan wadah pengembangan. Ini yang saya katakan, di alokasi dana keluarga, nggak boleh hanya dipakai beli susu. Ada nggak dana pengembangan? Contoh, anakmu ternyata piawai tilawah yang ngundang guru Quran atau dikursuskan qiraat, dikasih waktu, kasih budget. Ternyata anakmu ini pinter ngotak-ngatik elektronik, robotik deh. Dibajetin. Nah, biasanya mohon maaf, orang mengabaikan hal ini, fokus ke sekolah formal biasanya. Yang bimbel, yang macam-macam, yang penting dapat fakultas terbaik. Padahal anak itu dimensinya bukan hanya kognitif. Sekolah itu kan kognitif. Nggak bicarakan yang lain. Begitu kita bisa kembangin, nomor 4. Tentukan karya, produk, hasil yang paling tepat untuk diri Anda. Oh, ternyata leadership anakku ini piawai. Ya udah bikin organisasi. Nah, itulah karyanya. Atau gabung di organisasi. Bikin lembaga. Itu karya, leadershipnya bagus banget dia. Itulah karya dia. Oh, ternyata dia orangnya sangat introvert, tidak bisa kerja sama tim. Ya udah. Berarti langsung masuk lab, menemukan sesuatu. Jadi amal soleh. Seneng nggak kayak gini kira-kira? Insya Allah dari habis materi ini nggak lama saya akan diundang oleh anggota keluarga dari sini. Ustaz, anakku sudah punya ini, Ustaz. Gitu. Dan saya nggak terlalu menolak jika kita ngundang teman yang di Nano Center untuk ngajarin anak-anak kita itu, membangun karyanya. Itu keren banget. Saya diberikan contoh, Ustaz, you nggak terbayang ada anak kecil, dia mimpi bikin ini. Akhirnya digambar, difasilitasi. Meskipun baru impian dan karya, tapi sudah digambar, sudah diapa, dan terbayang, kalau mewujudkannya terbayang. Anak-anak kita sebenarnya anak-anak yang Allah kasih karunia banyak. Kita bisa bangun nggak? Ya jadi 4 tadi ya. Pengembangan SDM-nya bagus, sampai ketemu kompetensi terbaik. Kedua, terima. Supaya kita jejak. Yang ketiga, dikembangin. Nomor 4, tentukan karya yang sejalan dengan proses pengaman diri anggota keluarga. Sampai di sini, ada mau bertanya, persilahkan. Ustadz, Mbak Farizanya tadi bilang putus lagi. Mau putus lagi? Ya, saya teruskan aja ya. Saya lihat dulu di chat ya.
Betul, Bu. Nah, ini masih ada, Bu, di sini orangnya. Oh, enggak ada. Barusan nih, barusan chat saya. Oh, oke, Bu. Ya, saya baca dulu ya, mungkin ada apa enggak ini, coba saya lihat dulu. Sepertinya ada ya Ustadz, ada pertanyaan. Sebentar. Izin tanya Ustadz dari RD. Kalau ikut serta dalam pembangunan masjid, pesantren, donasi dakwah atau sumur air, apakah sudah bisa dibilang berkarya? Atau harus terlihat karya pribadi? Oke. Itu sudah dianggap. Tadi yang saya sebutkan, kalau satu keluarga secara mandiri tidak bisa, Anda bisa kolaborasi dengan keluarga yang lain, dengan yang ada, sebagai karya Anda. Jadi, bahasa karya itu kan bahasa di manajemen. Kalau bahasa agamanya itu atharohum tadi. Bikin sebuah jejak kebaikan yang secara ideologi bisa mengalirkan kebaikan ke kita. Ya. Kalau tadi misalnya Anda nyumbang sumur, ya supaya jejaknya memang enak, bikinlah sumur yang unik, solutif, dan jumlahnya memang bisa menjadi sesuatu, berdampak sekali. Itu baik sekali. Boleh aja. Itu karya Anda itu. Anda berkolaborasi dengan yang lain membangun ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Ada lagi dua mungkin ya. Satu lagi ya Ustadz ya pertanyaannya. Dari Fairuza. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana Fairuza sama Fariza itu beda ya? Lain, orangnya lain. Namanya hampir mirip. Suka salah ya Ustadz. Ya, izin bertanya, bagaimana menurut Islam tentang alokasi keuangan keluarga muslim? Biasanya pos-pos yang disebut yaitu tabungan, dana darurat, kebutuhan sehari-hari, hiburan. Apakah sedekah juga harus punya persentase paling besar dari semua sektor? Karena di masyarakat umum sudah banyak teori 50, 20, 30 dan lain-lainnya. Terima kasih Ustadz. Oke. Jadi pas-pas ya, mengingatkan ke minggu lalu, pertama zakat. Yang pertama hutang, kalau ada income itu. Yang pertama hutang. Kedua zakat. Setelah itu nafkah. Nafkah itu konsumsi sehari-hari. Bukan konsumsi ya, kebutuhan sehari-hari. Tapi pada batasan yang proporsional. Ya. Setelah sudah ada utang ini maka ada pos tabungan investasi. Berikutnya setelah ada tabungan investasi ada pos darurat. Tabungan biasa, pos darurat. Nah, setelah zakat lupa nih. Kalau sampai poin kelima ada hutang, ada zakat, nafkah ya, kebutuhan sehari-hari, ada tabungan investasi, ada tabungan darurat. Kalau sampai 5 ternyata masih sisa, maka Anda taruh setelah zakat, maka setelah zakat itu sedekah. Atau Anda taruh nomor 6. Oh, alhamdulillah masih sisa. Nah, pos investasi ini ujungnya dikembalikan ke zakat. Dan dikembalikan kan karena Anda kan sudah selesai dengan nomor 3 kan. Pos investasi dalam rangka memperbesar zakat dan memperbesar poin nomor 6, yakni sedekah sunnah. Di belakang sini ada sedekah, wakaf, ini semua di belakang nomor 6. Nah, jadi yang nomor 4 pos investasi itu dalam rangka memperbesar supaya karena kalau nggak dikasih jatah ini penghasilan bulan bisa habis seketika, akhirnya zakatnya nggak naik-naik, nggak punya sedekah yang lain. Bisa dipahami ya kira-kira. Itu cara kelolaan keuangan orang muslim. Dijelaskan lagi tadi yang tabungan investasi itu dipakai untuk memperbesar zakat. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Jadi gini kan, kenapa sih kita harus investasi? Supaya kita punya amal soleh, paham kan? Paham ya? Kan bukan niatnya memperkaya diri. Nah, jadi tapi harus punya investasi, harus. Karena kalau keuangan Anda habis terus per bulannya, nanti kan keuangan Anda akan bermasalah begitu kebutuhan naik kan? Ya. Maka harus ada pos investasi. Tapi investasi ini sebenarnya tujuan utamanya memperbesar pos zakat. Kalau uang kita banyak kan berarti zakat kita nambah kan? Otomatis nambah.
Dan kalau kemudian begitu ada income dari investasi sini ya, mungkin saya pakai jari kali enak ya. Kalau income dari investasi ya, ini pertama hutang ya, satu hutang. Zakat, kebutuhan sehari-hari. Di sini termasuk ada pendidikan, ada kesehatan, jadi satu di sini ya. Makan, minum, kesehatan, pendidikan, hitung aja lah. Kemudian ada pos investasi, ada pos dana darurat. Nah, pos investasi ini dalam rangka mendukung supaya zakat kita naik. Karena kalau zakat mengendalikan dari income tanpa dikembangin, ya lama-lama kan turun atau bahkan malah nggak bisa zakat. Oke. Nah, kalau ini bisa bagus nih, ini bagus nih, berarti akan memperbesar zakat, sementara nomor 5 udah berhenti. Karena kita kan nomor 3-nya ini nggak nambah ya. Kan kebutuhan sehari-hari nggak pernah nambah gitu. Nggak ada gaya masalahnya. Kita tidak punya gaya, yang ada daya dan upaya. Kita kekurangan gaya, jangan kebanyakan gaya. Sehingga, ini teori-teori ya, semoga Allah mudahkan. Sehingga investasi yang masuk memperbesar zakat, menambah pos sisanya. Nih ingetin. Nomor 6, yakni infak, sodakoh, wakaf jadi satu di sini. Gitu. Sehingga akhirnya ketika keuangan kita mulai mapan, kebutuhan pokok terpenuhi, sudah ngalir ke pos ke-6. Dana dakwah, ingkak, wakaf, macam-macam, ada pos yang cukup. Itu mikir begini, kalau bisa di awal rumah tangga, mungkin bisa membantu. Tapi kalau kita sudah selesai kayak gini ya, udah telanjur jadinya. Tapi insya Allah semua bisa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, maaf sedikit nambahin Ustadz ya. Tadi kan Ustadz menyebutkan nomor 2 adalah zakat. Padahal kan zakat itu kan tahunan ya Ustadz. Ini kan bicara bulanan ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Ya kan sekarang sebagian besar orang zakat bulanan. Nggak apa-apa. Ya kalau mau tahunan ya tahunan berarti. Sekarang kan karena yang tahunan itu kan bisa dihitung. Sebagian besar orang itu zakatnya bulanan sekarang. Maksudnya yang bulanan itu. Tinggal dikumpulkan menjadi tahun. Itu ya. Profesi itu ya semacam Tapi itu. kalau ya, dia bisnis ya tahunan, ya pengelolaan keuangannya tetap harus dibantu per bulan. Kalau nanti di ujung baru dihitung, khawatir malah nggak ke cover itunya. Bagusnya sih setiap bulan sudah ada lah. Kalau yang zakatnya tahunan ya setiap bulan sudah mulai dicicil, so pas dihitung, oh ada uang yang bisa dikeluarkan. Kalau enggak, uangnya aset semua. Ini susah juga saya menghadapi kesulitan. Jadi karena nggak berpikir zakat, nggak nyicil zakat, terus bisnis, seret, semua jadi aset. Di akhir tahun, berarti kan dihitung jadi zakat. Tapi ngekesin nggak ada duitnya, itu gimana coba? Repot kita. Kaya raya yang miskin itu namanya. Duitnya aset semua, nggak bisa dikesin. Jadi itu repot. Allah alam bisa. Jadi pertanyaan yang tadi, apakah sedekah harus punya porsi yang paling besar dari semua faktor? Bukan begitu ya Ustadz ya? Ya dia ada porsi. Ya maksimalnya kalau untuk orang biasa kan 1/3 setelah zakat ya. Jadi ya udah kalau mau diporsiin 1/3. Selebihnya ya diputar lagi terus di yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustadz, saya baca lagi ya. Ada pertanyaan nggak sebentar? Pertanyaannya, mohon informasi nama dan nomor kontak kelompok binaan remaja yang Ustadz katakan ada di BSD tadi Ustadz. Apa itu Ustadz? Anak-anak ini Nano Center dia punya training pengembangan diri, lebih ke arah memacu kreativitas, yang disasar kreativitas, bukan kecerdasan yang lain. Nanti mungkin bisa aja di di WA aja. Saya sekarang nggak megang. Nanti bisa nanti ke saya ya, Ustadz. Ini nanti Ibu Arja saya kasih nomornya. Saya sampaikan ke Bu Yuli ya. Iya, insya Allah ya. Sudah Ustadz, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan Ustadz, kamu dilanjutkan. Oke. Nah,
Tadi sudah ada 4 ya. Nah, beberapa panduan ya, atau disebut dengan catatan penting dalam bab berkarya ini. Tentu yang pertama, karena karya yang dimaksudkan dalam keluarga Islam ini bukanlah menjadi legenda atau dikenang massa supaya wah, maka mohon dipastikan ini diniatkan sebaik mungkin, yakni ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena maksud utamanya kita membuat karya ini dari masing-masing keluarga itu, maksudnya adalah agar kita punya atharohum, punya bekas, punya jejak kebaikan yang bisa mensuplai kebaikan kepada kita semua setelah Allah panggil kita. Oke ya. Jadi jangan sampai terjebak wah-wahan, ingin yang wah sana ya, dapat piala Nobel, terus apa, enggak. Ya emang niatnya emang kita membuat sebuah karya, amal soleh, yang insya Allah mengalirkan kebaikan kepada kita. Niat yang baik. Yang kedua catatannya, tentu karya-karya atau produk-produk, hasil-hasil kerja yang halal, tidak melanggar syariat. Ya, bisa jadi kan, bikin lagu ya, wah bagus. Tapi semua lagunya naudzubillah. Dia punya karya, tapi nggak ada artinya. Bahkan ini bahaya. Awas ya, ini catatan penting. Nggak sedikit orang punya karya. Tapi karyanya justru membebani kelak di akhirat. Kenapa coba? Semua isinya dosa karyanya. Naudzubillah min dzalik. Menghasilkan lagu dosa, film dosa. Apa? Dan macam-macam. Pastikan itu halal. Karena apa? Karena kita ingin adalah aliran kebaikan kepada kita, yakni apa? Niatnya bagus dan halal. Yang ketiga, catatannya adalah waktu keluarga atau kita dengan keluarga ingin menghasilkan sebuah karya, masing-masing keluarga bukan berarti kita kehilangan amal jama'i atau sinergi dengan yang lain. Karena waktu saya sampaikan kayak gini, itu persepsi yang muncul, masing-masing kita memiliki. Sehingga akhirnya kecil-kecil semua. Paham ya? Enggak. Ini tidak bertentangan dengan konsep amal jamaah. Oleh karena itu saya tadi pikirkan, disampaikan, enggak ada salahnya sekian keluarga kolaborasi sinergi membuat amal soleh. Gitu. Membuat apa? Atau mencetuskan proyek sosial apa? Itulah karyanya dia. 10 keluarga, ayo kita bangun, kita bantu masyarakat yang sedang mengalami masalah kesehatan karena dia kena asap misalnya. Nah, kita kasih bantuan alat. Itu bagian dari karya yang tidak meninggalkan konsep amal jamaah. Dan hari ini sebenarnya hampir tidak ada karya besar, hasil besar kecuali dari kumpulan orang banyak yang dikolaborasikan. Perguruan tinggi, sekolah, pondok, organisasi, bahkan hasil penelitian bukanlah hasil seorang diri. Gitu. Profesor yang meneliti suka mengajak mahasiswanya untuk RA gitu, RE, gitu, misalnya kayak gitu, dan lain sebagainya. Jadi catatan ketiga bukan berarti ketika kita mencoba ingin membuat karya dari anggota keluarga kita dan keluarga kita, bukan berarti kita kehilangan amal jama'i. Bahkan bagus sekali kita beramal jama'i. Ya sekarang misalnya kita nih seformula hati, ya dibesarin bareng-bareng. Itulah karya kita. Gitu. Toh kita memang niatnya mau amal soleh kan, setitik apapun sebuah karya, apalagi ini dihubungkan dengan orang lain,
Jadi amal jamaah insya Allah Allah barokai dan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Karena semakin besar, ya, semakin besar karena hasil kolaborasi dan sinergi, maka semakin berpeluang untuk lebih langgeng dan lebih lama. Gitu. Sehingga suplai kebajikannya ya berpengharapan lebih langgeng, lebih lama. Contoh pondok. Itu contoh paling gampang pondok. Kerjakan sendiri, mungkin seupil pondokmu, peluk muridnya 10. Gitu. Tapi coba kamu ngajak orang yang punya harta, kamu ngajak orang yang punya jaringan, kamu ngajak orang yang punya tanah, kamu ngajak orang yang punya ilmu, kamu ngajak yang punya pengaruh. 7 orang bangun, gede, sama-sama. Nah, sehingga di konteks ini, di dalam berkarya, kita bisa juga tidak harus menggunakan filosofinya para pedagang besar nih ya. Mereka mengatakan lebih bagus saham kecil dari perusahaan besar daripada saham besar dari perusahaan kecil. Ya. Punya saham 5% dari perusahaan terbuka yang revenue-nya misalnya 5 triliun. Untungnya berarti 1 triliun. Daripada punya saham 100% dari perusahaan yang income-nya, revenue-nya cuma 50 juta per tahun. Gedean mana? Nah, jadi kira-kira gitu. Kalau kita bikin karya masing-masing, 1 buku mungkin nggak jadi. Ayo kita bareng, 10 orang jadi buku. Amal soleh. Daripada cuma jadi risalah-risalah kecil, jadi buku. Amal soleh. Dan lain sebagainya. Jadi kami ulangi lagi, catatan ketiga, tidak pernah dimaksudkan dalam membangun karya keluarga, sehingga meninggalkan asas amal jamaah itu kolaborasi. Bahkan baik untuk kolaborasi untuk menghasilkan amal yang lebih baik, lebih kuat, lebih besar, dan lain sebagainya. Itu yang nomor 3. Yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4 catatannya, di dalam membangun karya, ya, tidak selalu karyanya itu berbentuk sesuatu yang fisik. Karena terkadang mikirnya fisik. Masjid, bangunan. Bisa aja karya-karya non-fisik. Kayak teori. Ya, teori, konsep. Itu kan penemuan kan? Kalau Anda S3 kan menemukan teori baru. Karena juga secara nilai kebaikan, enggak berkurang itu. Gitu. Jadi ini pilihan-pilihan. Gitu. Itulah yang ditinggalkan oleh orang ini. 1, 2. Sebuah nilai yang diwariskan kepada anak cucunya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu bagian dari karya non-materi yang bisa menjadi atharohum. Juga luas sekali. Tapi intinya tadi semua keluarga muslim berorientasi untuk membuat athar hasanah, jejak yang baik. Gitu. Sehingga ada kemudahan kelak di akhirat. Rasulullah SAW berikan contoh banyak sekali namanya Rasul ya. Meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Tapi meninggalkan apa? Masjid Nabawi, fisik. Masjid Kuba, fisik. Madinah, fisik. Tapi meninggalkan yang non-fisik. Keteladanan, akhlak mulia, kecemerlangan, strategi perang. Semua. Itu namanya peninggalan-peninggalannya karya-karya yang keluar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Insyaallah nabinya itu top luar biasa. Umatnya ini memang harus ini. Umatnya ini baru ngaji 2 jam aja udah ngantuk.
Ini umatnya ini, oh, Masya Allah, ini nabinya Masya Allah, top, marko top, top. Semua bentuk kebajikan berkumpul di baginda Nabi. Umatnya ini harus mencontoh Rasulullah. Jangan mencontoh yang lain yang enggak gitu. Punya contoh Rasul nggak dicontoh. Malah contoh orang-orang nggak jelas. Yang nggak jelas suaminya, nggak jelas anaknya. Naudzubillah min dzalik. Bisa dipahami ya? Ini 4 catatan. Tentu yang terakhir, ini hanya tambahan saja. Dalam proses membangun ini, perlu sebuah kesabaran dan proses panjang karena menghasilkan karya itu jauh lebih kompleks daripada menyekolahkan anak. Gitu. Jauh lebih kompleks daripada nyekolahin anak. Nggak gampang. Nyekolahin anak ya tinggal, neng, sekolah, ini duit, jadi. Tapi membangun karya lebih kompleks daripada nyekolahin anak. Jadi perlu waktu, perlu. Tapi kalau antum perhatikan, Masya Allah. Hari ini misalnya, kira-kira yang mendirikan Azhar sekolah Azhar itu, ilir-ilir nggak kira-kira? Ilir-ilir nggak di akhirat? Tentu secara zahir ilir-ilir ya. Ya Allah, Amar Soleh kok kayak gitu. Sekarang yang mendirikan Asy-Syafi'iyah, Abdul Rashid Syafi'i. Ilir nggak kira-kira sekarang? Masya Allah. Atau nggak usah yang gede-gede. Yang mendirikan pertama kali menginisiasi masjid di komplek Anda dulu siapa itu? Ilir nggak kira-kira? Gitu. Tapi ternyata banyak orang bahkan 1 petak pun dia nggak menitipkan uangnya di masjid yang ramai itu. Bahkan 1 keteladanan aja nggak ada di rumahnya yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, ini paham ya? Ini tentu kami ulangi lagi, namanya juga materi tentu berdasarkan idealisme. Sekiranya yang terjadi itu 50% sudah bagus. Saya sih bermimpi anak-anak kita yang dianggap kreatif itu punya sesuatu. Misalnya anak antum dari awal nih kayaknya pinternya apa nih? Punya sesuatu. Dek, kayak kamu kok pinter nulis, Dek. Ya, kamu nulis, Dek. Kamu nih kok ini bikin ini, Dek. Gitu. Jadi dari awal sudah diarahkan punya produk-produk gitu. Ingat ya, kemajuan sebuah bangsa itu tergantung karyanya. Dan karya sebuah bangsa tergantung kreativitas bangsa itu. Ya. Nah, makanya dalam susunan kecerdasan itu, kecerdasan yang paling mahal itu kecerdasan kreatif. Baru kecerdasan analisis, baru kecerdasan memori. Yang membuat bangsa itu maju karena dia punya karya, yakni punya produk, punya hasil teknologi, karya. Gitu. Nah, punya istilahnya ciptaan ya, bukan ciptaan, hasil cipta. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke poin pertama di pengembangan SDM, di samping anak kita harus soleh, pastikan anak kita kompeten ya, kembali ke poin 2 minggu lalu. Dan salah satu kompetensi adalah kreativitasnya seperti apa. Ahli di bidang apa dengan segala kreativitasnya. Jangan matikan kreativitas, tapi juga jangan sampai kreativitas itu melebihi batasnya, membuat dia akhirnya bahkan nggak bisa hidup di tempat di mana dia tinggal. Nah, ini kami ulangi lagi betapa pentingnya membangun anggota keluarga yang baik, yang kreatif, supaya bisa menghasilkan sebuah karya yang menjadi jejak kebajikan, yang bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang setelahnya. Sampai poin ini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadal. Ya Ustadz, ada pertanyaan satu yang terlewat. Mohon maaf Pak Handi. Tadi ada bertanya, Ustadz izin, saya berminat ikut tes profil bakat, menunggu arahan selanjutnya. Bagaimana Ustadz? Oke, jadi mungkin saya nanti ini kali ya, saya kontak mitra saya itu ada yang online, ada yang offline. Kalau yang person-person gini mungkin online kali ya.
Nah, saya coba nanti kontak, caranya saya sampaikan lewat siapa? Bu Yuli aja ya? Atau siapa? Bu Yuli aja ya? Iya boleh, tapi Pak Handinya tolong dikasih nomornya saya di chat ini Pak Handi. Biar Jadi satu saya pintu bisa, aja, satu pintu. biar saya bisa ngubungin Bapak kalau sudah dapat nomor. Iya. Jadi nanti kalau ada berarti bisa dikoordinir kalau person-person masih nggak ngelayani yang person-person gitu ya. Iya, iya, iya. Itu mitra saya, kalau saya tes saya ngajak dia. Betul? Cuman itu aja Ustaz. Oke. Ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, saya ingin katakan betapa indahnya keluarga Islami. Gitu. Jadi keluarga Islami itu jangan dibayangkan hanya soleh, tapi nggak berdaya. Ini pemahaman yang ekstrim sebelah sini. Tapi juga jangan sampai ekstrim seperti orang-orang yang melampaui batas agama. Keluarga Muslim itu yang harus hebat-hebat, tapi ternyata baca Quran aja nggak bener. Naudzubillah min dzalik. Jadi keluarga Muslim itu yang soleh dan memang kompeten, dan kompetensinya itu bukan hanya sesuatu yang dinikmati dirinya, tapi dinikmati orang lain. Itulah yang disebut sebagai sebuah karya. Nah, dari ini semua, yang beberapa langkah yang bisa dilakukan, poin terakhir ya, langkah praktis yang tip praktis yang bisa dilakukan di samping yang 5 hal yang di atas tadi ya, mulai 4 hal ya, SDM-nya bagus, kemudian dikasih kembangan, macam-macam tadi. Langkah praktisnya itu yang pertama, gitu. Dengan sebuah langkah yang sudah tersusun di atas itu, tip praktisnya adalah dari sekarang masing-masing kita coba-coba aja membuat sesuatu. Itu tip yang paling praktis dalam mewujudkan sebuah karya. Di lapangan, gitu, di lapangan. Banyak orang yang biasa punya karya luar biasa. Dan banyak orang yang hebat, bahkan satupun karya nggak punya. Ternyata dunia lapangan nggak pernah sama dengan dunia akademik. Gitu. Kalau antum lihat sedikit cerita aja. Ada sekolah yang punya itu pengusaha kontraktor, bukan seorang akademik. Universitas besar sekali, paling murah sedunia. Saya Indonesia mungkin ya. Unpam ya Ustaz. Itu praktis sekali gitu. Ini kan saya ceritain kecil sedikit. Kan saya dapat amanah untuk buat perguruan tinggi dari para masyayikh senior-senior saya. Maka bangunlah kolaborasi ya. Ada tanah yang di Bogor digabung dengan sekolah yang di Bojonggede sini, Depok. Sudah ada sekolah tinggi, tinggal nambah 6 prodi. Kita rapat dengan para profesor-profesor itu, yang hebat-hebat itu sekitar sudah setengah tahun yang lalu lah. Sampai sekarang ini nggak kunjung-kunjung bisa ketemu. Wajah gitu. Sampai saya tuh pusing. Ceritanya lagi, kita ketemu orang yang bukan profesor, bukan dokter. Gitu. Bikin perguruan tinggi, ternyata caranya simple. Dia minta izin perguruan tinggi yang ada, Pak, aku buka kelas ya, Pak. Ya udah, terus gimana? Ya pokoknya setiap mahasiswa aku dibayar sekian. Dari uang muka dan dari SPP aku sekian. Cukup, tanda tangan. Jadi perguruan tinggi. Jadi ternyata nih saya kasih tahu jalan. Di lapangan itu terkadang berbuat salah itu penting untuk menjadi sesuatu yang benar. Paham ya? Nah, ketika yang saya ajak rapat itu kan ada wakil rektor IPB, ketua badan penelitian, profesor siapa, itu semuanya itu benar semua. Nah, benar semua ya nggak jadi di lapangan. Di lapangan ini perlu agak salah-salah sedikit. Bukan berarti kita wajib salah, enggak. Tapi ilmu lapangan menunjukkan hal yang perlu diterima dengan bijaksana. Jadi tip pertama, kalau mau bikin aja. Gitu. Nanti kalau keliru balik. Insya Allah. Itu jadi sesuatu.
ini benar-benar memadukan antara kerumitan seorang akademisi dan kepraktisan seorang praktisi. Ketemunya jalan aja, dibenarkan sambil jalan. Nah, misalnya apalah tadi kemarin contoh ya, bikin buku, udah yang dari Pak Agung dicatat, terus dirapikan, dicetak. Nanti akan ada 1000 komentar, ya kan? Kita pancing komentarnya. Komentarnya kita masukin lagi jadi buku. Paham kira-kira? Komentar terhadap teori di atas, 1. Jadi buku. Kalau dalam bahasa orang di lapangan properti itu, kalau Anda pusing dengan legalitas lahan, maka bawa aja beko di lahan itu, semua orang keluar. Di situ deal. Nah, paham nggak kira-kira? Jangan itu ya, dikotomi konseptor dengan eksekutor mungkin, Ustaz. Iya, betul. Jadi kebetulan memang saya kan punya background panjang di planning ya. Saya diamanai di perencanaan itu, perencanaan dakwah yang nasional ini hampir 10 tahun. Jadi udah mumet urusan perencanaan itu. Sehingga saya sekarang itu ngajari anak-anak di Wisma Prestasi. Perencanaan terbaik adalah eksekusi tanpa perencanaan. Gitu. Perencanaan terbaik itu eksekusi tanpa perencanaan. Jalan aja. Insya Allah nanti sambil, karena orang itu kalau udah pendidikan kayak antum-antum ini, nggak mungkin tanpa perencanaan, pasti ada perencanaan. Jalankan aja, pasti terus gini-gini, diperbaiki sambil jalan. Jadi, tapi barangnya udah jadi. Begitu nggak dibahas, nggak jadi-jadi. Insya Allah ya, semoga jadi dijalankan, ini aja dulu, itu yang pertama. Yang kedua, terus dievaluasi supaya menemukan proses kesempurnaan. Kesalahan orang-orang praktisi ketika dia jeter, dia nggak dievaluasi. Sehingga banyak kegagalan di lapangan, kacau. Tapi kekacauan orang-orang akademisi yang sempurna itu sebelum ada barangnya, evaluasi terus, sehingga jadi-jadi. Paham? Jadi caranya dijadiin dulu, dipantau. Yang mantau, yang rumit-rumit tadi itu, yang mau sempurna itu. Itu insya Allah nanti ketemunya bagus. Terakhir, sambil kau telah memecah telurkan sebuah karya, terus dievaluasi, nikmati proses. Udah, kalau ada orang, Pak ini kurang bagus, ya udah nggak apa-apa, sini bagusnya yang mana? Gini ya, setuju. Gitu aja. Terus lagi keliru lagi, ada orang kasih masukan, sini yang bagus, setuju. Kalau kayak masukan jadi ketua tim, jadi amal soleh. Insya Allah jadi. Insya Allah kalau gini gayanya, banyak yang bisa kita lahirkan dengan izin Allah SWT. Jadi perkara banyak. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kira masih ada 6 menit nih, kalau mau ada diskusi lagi boleh. Kalau tidak boleh. Betul, Bu? Kalau pertanyaan nggak ada, Ustadz. Kalau yang di raise hand saya lihat juga belum ada. Barangkali pesan utamanya terbayang ya. Yang penting pesan utamanya dari materi kita pagi hari. Pesan terbayang ya, insya Allah ya. Karena Bapak ini bimbing orang-orang pinter nih masalahnya nih. Orang pinter itu kelamaan mikir. Ya Ustadz, insya Allah paham Ustadz. Insya Allah. Ya, apa kita akhiri saja Ustadz? Monggo Bu, kalau udah cukup, mau sudah waktunya nggih. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz atas semua ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Insya Allah bermanfaat lah ya. Dan mohon ditutup dengan doa dan doa kafaratul majlis sebelum kita akhiri. Silakan Ustadz. Ya, jamaah dirahmati Allah, di materi ini, terutama di materi manajemen keluarga, memang sudah agak sedikit bicara taktis dan teknis, gitu. Tidak bicara nilai memang. Karena ini nilainya sudah dibahas di hukum keluarga. Nah, kami berharap dengan materi ini dan materi-materi berikutnya, kita menjadi keluarga sakinah yang berdaya, mukmin yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim.
اغفر لنا ولترحم كما ربونا صغارا اللهم آت نفوسنا تقوى زكاة خير من زكاها يا رحمن يا رحيم اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم نعوذ بك من البرص والجذم والجنون وفيروس قرار سوء الأسقام اللهم آفنا في أجسادنا آفنا في أسماعنا آفنا في أبصارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته